Rosario adalah doa yang luar biasa. Dan ini adalah 5 hal kenapa kamu perlu berdoa Rosario. Shalom, selamat datang kembali dalam acara kita Katekese Katolik dengan saya Romo Bayu OP, sebuah program yang didesain untuk kita semua yang ingin mendalami iman kita, iman Katolik. Rosario adalah sebuah doa devosi yang sangat populer bagi kita orang-orang Katolik. Pertanyaannya adalah, haruskah kita berdoa Rosario? Jawabannya sederhana, kita tidak harus, karena Rosario adalah sebuah devosi yang pada dasarnya tidak wajib dan berdasarkan dorongan hati. Jadi jika teman-teman terdorong untuk berdoa Rosario, ini tentunya baik. Tapi jika tidak ada dorongan, ya tidak apa-apa. Berbeda dengan liturgi, seperti perayaan Ekaristi pada hari Minggu, yang adalah sebuah kewajiban iman kita. Tetapi walaupun Rosario tidak wajib, ini bukan berarti doa ini tidak perlu didoakan. Karena ada 5 alasan kenapa doa Rosario ini baik dan bahkan perlu menjadi devosi kita semua. Pertama, para kudus berdoa Rosario. Sejarah Rosari cukup panjang, kurang lebih 800 tahun lamanya. Dari Santo Dominikus de Guzman di abad ke-12 sampai Yohanes Paulus kedua di abad ke-20, ada ratusan dan bahkan ribuan orang kudus yang berdoa menggunakan Rosari dan bahkan merekomendasikan doa Rosari ini kepada kita. Ini adalah bentuk devosi yang telah membawa banyak orang kudus selama hidupnya lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus dan kepada Bunda Maria. Mari kita simak beberapa rekomendasi dari para kudus tentang Rosari. Yohanes Paulus II. Rosario adalah doa favoritku, doa yang luar biasa di dalam kesederhanaannya dan juga kedalamannya. Bunda Teresa dari Kalkuta. Saat kami berjalan dimanapun, para suster, misionaris cinta kasih, membawa di dalam tangan mereka Rosari. Bunda Maria adalah kekuatan dan perlindungan kami. Santo Padre Pio dari Pietrelcina. Rosario adalah senjataku. Kedua, Rosario adalah berakar di kitab suci. Jika kita cermati, sebenarnya bagian-bagian dasar Rosario adalah doa-doa yang diambil atau berakar di dalam kitab suci. Pertama, doa Bapa kami. Doa ini tidak asing lagi dengan orang Katolik, dan kita tahu dengan jelas bahwa doa ini sendiri diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus berdasarkan Matius 6 ayat 9-13. Kedua, doa Salam Maria. Walaupun tidak semua doa Salam Maria berasal dari kitab suci, setidaknya bagian pertama dari doa ini berakar di dalam kitab suci. Seperti kalimat pertama, salam penuh rahmat Tuhan sertamu, adalah kata-kata yang disampaikan malaikat Gabriel saat dia membawa kabar gembira. Lukas 1:28. Dan kalimat kedua, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, adalah kata-kata yang disampaikan oleh Elizabeth yang tergelak oleh Roh Kudus berdasarkan Lukas 1 ayat 42. Ketiga, kemuliaan. Doa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus berakar pada pengakuan dan penyembahan terhadap Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Akar biblisnya Matius 28:19 dan 2 Korintus 13:13. Ini menjadi bentuk doa penutup yang cocok untuk setiap peristiwa atau misteri Rosari. Alasan ketiga, Rosario adalah doa yang kristosentris. Secara sederhana, kristosentris adalah doa yang berpusat pada Yesus Kristus. Hal ini dibuktikan dengan 20 misteri atau peristiwa Rosario yang mengajak kita untuk merenungkan kisah-kisah hidup Tuhan Yesus, baik saat dia di dunia maupun saat dia sudah di surga. Dari saat Yesus dikandung di dalam rahim Bunda Maria, hingga Yesus yang menganugerahi gelar ratu kepada Bunda Maria. 20 peristiwa ini biasanya dibagi dalam 4 kelompok besar
untuk semakin memfokuskan kita dalam meditasi mengenai hidup Yesus ini. Kelompok pertama adalah misteri-misteri gembira yang mengisahkan awal hidup Yesus dari kandungan sampai dia ditemukan di bait Allah. Kelompok kedua disebut sebagai misteri-misteri cahaya yang menggambarkan perjalanan karya Yesus dari mukjizat pertamanya di Kana hingga saat dia mendirikan Ekaristi pada perjamuan terakhir. Kelompok ketiga adalah misteri-misteri sengsara yang secara khusus mengenang penderitaan dan wafat Yesus di salib. Dan kelompok terakhir adalah misteri-misteri mulia yang mengajak kita merenungkan tentang kebangkitan Yesus Kristus sampai Maria yang dimahkotai di surga. Nah, mungkin ada beberapa dari teman yang bertanya apakah Maria sebagai seorang ratu itu ada di kitab suci. Jawabannya bisa dilihat di katekese kita sebelumnya, apakah Maria seorang ratu. Dan dapatkan linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena hal ini tidak salah jika Yohanes Paulus II menyebut Rosario sebagai kompendium atau rangkuman dari Injil. Alasan keempat, Rosario adalah doa yang sangat praktis. Salah satu alasan kenapa doa Rosario adalah doa yang sangat populer, karena doa ini adalah sejatinya doa devosi yang sangat praktis dan sangat mudah dilakukan. Untuk berdoa rosari kita cukup menghafalkan doa-doa dasar seperti Aku Percaya, Bapa Kami, Salam Maria, dan Kemuliaan, dan tentunya beberapa misteri Rosario. Kemudian doa rosari ini bisa didoakan di mana saja. Di gereja, di kapel, di kamar pribadi, bahkan saat berkendaraan dan dalam perjalanan. Dan bahkan bisa ada yang menggunakannya saat di medan perang. Doa rosari sendiri bisa didoakan bersama-sama dengan keluarga atau komunitas, tetapi juga bisa didoakan sendiri. Selain itu doa rosari sebagai doa devosi mengizinkan variasi, seperti membagi doa rosari dalam beberapa bagian dalam satu hari. Semisal 2 peristiwa di pagi hari, 1 peristiwa di siang hari, dan 2 peristiwa sebelum tidur. Bahkan saat kita lupa membawa rosari, kita tetap bisa berdoa rosario. Kita bisa menghitung menggunakan jari tangan kita. Atau sebagai contoh kita menghitung di dalam benak kita sendiri. Alasan kelima, rosario adalah doa yang berdaya guna. Doa rosario adalah doa yang tidak hanya praktis, tetapi juga mendatangkan berkat berlimpah bagi mereka yang mendoakannya dengan penuh iman. Sejak abad ke-16, Paus Pius V telah menetapkan bahwa dengan berdoa rosario dengan penuh iman, kita bisa memperoleh indulgensi. Selain itu ada sebuah tradisi yang datang melalui seorang Dominikan bernama Alan de la Roche pada abad ke-16 mengatakan, Bunda Maria menyatakan bahwa jika kita berdoa rosario setiap hari, Bunda Maria menjanjikan 15 hal. Salah satunya adalah perlindungan dari api neraka dan juga tidak akan meninggal tanpa menerima sakramen. Selain doa rosario juga salah satu doa yang efektif menghalau kekuatan jahat. Almarhum Romo Gabriel Amorth, seorang eksorsis dari kota Roma, pernah mendengarkan pengakuan dari seorang roh jahat yang merasuki seseorang. Setiap salam Maria dari Rosario adalah sebuah pukulan bagi kepalaku. Jika semua umat Kristiani mengetahui kekuatan Rosario, ini adalah akhir dari diriku. Teman-teman, inilah 5 alasan kenapa kamu perlu berdoa Rosario. Demikian katekese kita pada hari ini, dan bagi teman-teman yang merasakan katekese ini berguna, bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini, YouTube channel dari Romo Bayu Ruseno. Tuhan sertamu, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.